Selamat siang rekan-rekan guru semuanya. Selamat siang juga Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak karena dari kegiatan pagi kita sudah sangat lelah, sangat capek. Teman-teman sudah bersedia untuk kumpul di ruangan ini. Kita akan mengadakan pertemuan. Saya menyampaikan pembelajaran tentang sosial dan emosional. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, saya hari ini akan menyampaikan tentang apa yang saya dapatkan pada kegiatan CDP Modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional kepada rekan-rekan guru di SD Negeri 2. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan mulai kegiatan pada hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Salam kebajikan, nama budaya, rahayu. Teman-teman semuanya, kita sudah melewati kegiatan pada hari ini di kelas maupun di luar kelas. Tadi kita sudah ada kegiatan persiapan jeda kemarin. Tentunya kita sudah sangat lelah di siang hari ini. Sebelum saya memulai kegiatan ini, mari kita lakukan kegiatan untuk merefleksikan diri. Saya mohon kepada rekan semuanya untuk menonaktifkan HP-nya dulu, karena 2-3 menit saya akan ajak ibu-ibu untuk merefleksi diri dengan kegiatan yang akan saya ajak hari ini. Mohon untuk HP-nya biar tidak ada yang bunyi. Nanti apapun ibu-ibu kita lakukan dengan rasa santai, kita refresh sejenak sebelum kita lanjut kegiatan berikutnya. Siap ibu-ibu semua? Baik. Saya juga akan mengambil posisi nanti. Nanti ibu-ibu dan bapak sekolah mengikuti instruksi yang di video yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Relax, relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Ulangi lagi, ambil nafas dalam, hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan.
amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang berfokus, dan tubuh yang lebih rileks. Baik teman-teman semuanya, bagaimana tadi kita sudah melakukan kegiatan yang itu saya berikan itu mindfulness. Kita itu diajak untuk melepaskan kelelahan, semua aktivitas yang sudah kita lalui dengan rasa lelah, kita duduk dengan rasa nyaman 2-3 menit hari. Bagaimana perasaan ibu-ibu setelah kita mindfulness tadi? Adakah perubahan? Gimana rasanya? Mungkin dari sebelah sini, mungkin gimana perasaan ibu-ibu? Lebih tenang. Sebelah sini? Relax, lebih tenang. Benar sekali ibu-ibu. Saya sudah terapkan juga di kelas 6B. Murid-murid dari biasanya dia itu tidak fokus, awalnya ribut. Setelah saya melakukan kegiatan, saya ajak mindfulness, anak-anak menjadi lebih tenang, terkontrol jiwanya. Nah, nanti kita akan lanjut ke materi dulu ibu-ibu, oke? Nanti kita akan ajak lagi, kita ulang apa itu sebenarnya mindfulness. Saya lanjutkan dulu materi untuk hari ini. Seperti di awal tadi saya sudah bilang, hari ini kita ada di sini. Saya akan menyampaikan tentang pembelajaran sosial dan emosional atau itu disingkat PSE. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin Bapak atau Ibu guru di sini pernah mendengar apa itu pembelajaran sosial dan emosional. Mungkin ada dari Ibu rekan-rekan saya di sini sudah pernah mendengar. Ya, mungkin dari Bu Nadia, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang menjalin hubungan sosial menjadi positif dan yang pembelajaran yang lebih menambah ketenangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Made atas pendapatnya. Mungkin dari rekan yang lain menambahkan. Oke, Bu Mary silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Menurut saya, pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk melatih kemampuan dalam mengelola sosial dan emosional mereka. Nah, di mana pembelajaran sosial emosional ini nantinya dapat digunakan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan, untuk menghadapi kehidupan yang secara efektif. Ya, itu menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan mungkin nilainya dari semangat. Terima kasih Bu Made dan juga Bu Mary atas pendapatnya. Betul sekali apa yang Bu tadi sampaikan. Di mana pembelajaran sosial dan emosional itu di sini merupakan keterampilan dalam mengolah ketenangan, mengolah emosional dari siswa dalam menghadapi tantangan. Tentunya dalam mereka itu menghadapi tantangan ke depannya dalam kehidupan nyata. Ya, di mana PSE ini merupakan pembelajaran yang bertujuan membekali peserta didik dengan keterampilan. Ada itu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berhubungan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Nah, kenapa PSI itu sangat penting Bapak Ibu? Karena PSI ini merupakan suatu kegiatan keterampilan di mana itu kita itu bisa mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan hidup dan lingkungan sosial seperti apa yang sudah disampaikan sama Bu Meli tadi. Yang kedua, PSI ini mampu meningkatkan kemampuan mengelola emosi, empati, dan kerjasama yang seperti disampaikan oleh Bu Made sangat tepat juga. Dan yang ketiga, PSI ini berkontribusi pada prestasi akademis dan kesehatan mental. Dan yang terakhir, PSI ini mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan positif. Dalam konteks kompetensi utama dalam PSI itu ada 5. Yang pertama, kesadaran diri, di mana contohnya mampu mengenal emosi dan kekuatan diri. Dan siswa itu nanti mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan sikap positif baik bagi dirinya maupun bagi lingkungan sekitarnya. Yang kedua, pengelolaan diri, di mana mereka nanti mampu untuk mengendalikan emosi, mengatasi stres dan memacu meningkatkan motivasi dirinya. Yang ketiga, kesadaran sosial, di mana itu ada empati dan menghormati perbedaan dan berpartisipasi dalam komunitas. Yang keempat, ada keterampilan sosial, berkomunikasi efektif, kerjasama dan menyelesaikan konflik. Yang kelima, pengambilan keputusan. Nah, di sini itu ada evaluasi konsekuensi tindakan, mengambil pilihan yang bertanggung jawab. Itulah kompetensi utama yang diharapkan dalam pembelajaran sosial emosional di sini. Makanya ada 5: kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan. Bagaimana Ibu? Sudah paham? Bisa dilanjutkan? Ya. Nah, tadi udah kompetensi, sekarang saya lanjutkan strategi implementasi PSI di sekolah. Itu PSI ini integrasi ke dalam kurikulum. Mata pelajaran yang terkait itu pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan bimbingan konseling. Kalau kita di sekolah dasar tentunya tidak mempunyai guru BK secara khusus, tapi kita sudah biasa untuk membimbing, memberikan konseling secara pribadi pada murid-murid kita. Yang kedua, pengembangan lingkungan sekolah positif, di mana dengan cara mempromosikan budaya empati dan kerjasama. Di sekolah kita sudah mempunyai visi di mana kita itu meningkatkan karakter dari siswa itu dengan pembiasaan 5S. Dengan itu kita sudah mempromosikan budaya empati dari siswa yang terbiasa untuk yang memberikan salam, sapa, seperti itu mereka itu sudah menumbuhkan rasa empati pada lingkungannya. Setelah itu ada kolaborasi dengan orang tua dan komunitas dengan keterlibatan aktif orang tua dalam pendidikan emosional anaknya. Tentunya kita sudah mempunyai namanya penghubung. Ada masing-masing kelas itu ada namanya WA group. Dan di situ kita sudah memberikan informasi positif kepada orang tuanya tentang aktivitas anaknya di sekolah. Dan yang terakhir itu pelatihan guru. Guru sebagai model keterampilan sosial dan emosional. Ini sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena anak itu lebih banyak dia itu mencontoh. Jika gurunya dilihat itu memberikan contoh dengan emosional yang tidak terkontrol, artinya marah-marah di depan umum biasa, nanti muridnya akan ikut-ikutan, gurunya aja biasa begitu. Bukan saja dari pembelajaran sosial emosional ini kita terapkan pada murid, kita juga guru-guru perlu sekali untuk menerapkan pembelajaran dari PSI ini. Nanti biar kita bisa mengontrol diri, bisa nanti apa yang kita terapkan sudah baik, dicontoh juga baik sama murid kita. Nah, seperti ini contoh aktivitas dari PSI. Diskusi kelompok itu ada membahas cara mengatasi masalah sosial di kelas. Kita sudah sering melaksanakan pembelajaran di kelas, kerja kelompok. Tentunya tidak asing lagi. Terus ada role play, bermain peran, membangun empati dengan mempraktekkan situasi tertentu. Yang ketiga, membuat jurnal harian, mengidentifikasi dan mencatat emosi harian. Nanti ibu bapak bisa membuat catatan jurnal harian. Nanti biar bisa ibu bapak menyampaikan baik secara tertulis misalnya kepada orang tua tentang emosional anaknya di sekolah. Misalnya, tapi saya lihat dari tahun ke tahun udah hampir dari saya di sini tahun 2010 sampai sekarang udah 14 tahun.
Sementara anak-anak kita di sini tuh masih keadaannya stabil dan masih nakal itu wajar. Dan ada yang terakhir itu latihan relaksasi teknik pernapasan untuk mengelola stres. Contohnya seperti tadi di awal saya ajak ibu bapak untuk mengelola stres sedikit, karena kita dari pagi sudah penuh dengan aktivitas. Belum lagi baru bangun pagi, aktivitas di rumah. Setelah itu dengan kegiatan yang kedua kita sudah full dari di kelas, di luar kelas dengan murid-murid kita. Kayaknya tadi itu namanya mindfulness, itu kegiatan relaksasi teknik pernapasan untuk mengelola stres. Nanti ibu bapak bisa menerapkan juga di kelasnya, dicoba. Kalau di kelas saya sendiri saya terapkan, anak-anak itu sudah ada perubahan peningkatan yang signifikan. Lanjut. Nah, adapun kegiatan PSI ini tidak berjalan lancar pasti. Semua kegiatan pasti ada namanya tantangan ibu bapak. Nah, dalam tantangan dalam penerapan PSI ini mungkin seperti saya sendiri, kurangnya waktu dan sumber daya. Karena kita sebagai guru namanya sudah mindsetnya, nanti kegiatan ini saya sudah buat kita rancangan untuk kegiatan kita tempelkan dari mindfulness ini. Terkadang waktunya molor sedikit seperti itu. Kadang-kadang murid yang punya masalah di kelas kita juga ada bergeser waktunya sedikit. Nah, di situ kenapa ada kurangnya waktu dan sumber daya. Yang kedua, guru dan orang tua belum terbiasa dengan konsep PSI. Ini wajar karena saya sendiri kalau tidak mengikuti program calon guru penggerak mungkin juga belum kenal namanya PSI ibu bapak, sama seperti ibu bapak semuanya. Tapi semenjak saya mempelajari modul dari CGP ini, akhirnya paham itu apa PSI. Tadi di awal saya bertanya, Bu Made dan Bu Mary sudah mengetahui pembelajaran emosional itu seperti apa. Kita istilahnya aja yang berbeda seperti di PSI, tapi kita penerapan di dalam kelas itu mungkin sudah biasa. Tapi nama PSI ini mungkin baru kita ketahui setelah hari ini. Kalau setelah saya memang mengikuti CGP. Terus yang ketiga, keterbatasan dukungan kebijakan pendidikan. Nah, seperti ini kita harus mengikuti namanya kebijakan pemerintah. Kita sesuaikan dengan kurikulum. Karena apa? Kebijakan itu sangat perlu. Setiap perubahan kurikulum, kebijakan itu juga selalu ada berbeda. Tetapi tetap kita tujuan yang utama itu memajukan pendidikan anak bangsa. Lanjut. Nah, ibu bapak, tadi tantangannya dan saya sekarang sampaikan dampak positif dari pembelajaran sosial emosional, meningkatkan prestasi akademik. Yang kedua, mendorong perilaku positif dan mengurangi perilaku yang menyimpang. Anak-anak itu mulai terkontrol emosinya, anak-anak itu akan mengetahui bahwa perbuatannya itu benar dan salah, mereka yang akan menyadari sendiri. Menguatkan kesehatan mental peserta didik. Karena anak itu kan mempunyai pikiran yang negatif sama temannya. Karena kita kontrol dengan PSI ini, anak-anak itu akan sehat, merasa sehat ya dari segi kesehatan mentalnya. Dan yang terakhir, membangun hubungan sosial yang sehat juga. Kita sekarang yang paling penting sekali ibu bapak itu membangun hubungan sosial yang positif, yang sehat. Kita di sini adalah satu keluarga, kita adalah satu ikatan, dengan satu tujuan yang sama. Dengan demikian kita pasti mempunyai jiwa dan pikiran yang sehat pula. Nah ibu bapak, mungkin dari kegiatan penyampaian pembelajaran dari PSI ini, sosial emosional, mungkin dari saya secara singkat dan padat untuk nanti kita bisa menerapkannya di kelas kita masing-masing. Ibu bapak tadi sudah mengetahui tantangannya, terus dampak positifnya bagaimana. Mungkin ada yang bertanya dari paparan saya hari ini sebelum saya lanjutkan kesimpulan. Sudah paham semuanya? Ya, terima kasih ibu bapak. Saya simpulkan dari pertemuan hari ini di mana pembelajaran sosial dan emosional sangat penting untuk perkembangan menyeluruh peserta didik. Yang kedua, implementasi dari PSI perlu dukungan seluruh pihak, baik sekolah, keluarga, dan masyarakat. Karena kolaborasi dalam meningkatkan pendidikan itu sangatlah penting, ibu bapak. Kita tidak bisa kerja sendiri. Walaupun gimana hebatnya guru, jika tidak ada dukungan dari orang tua dan masyarakat, kita juga akan lemah
masyarakat. Yang ketiga, diperlukan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil maksimal. Ini pegang kuat Ibu Bapak. Kalau kita tidak mempunyai komitmen, hari ini kita sudah disiplin, besoknya kita kasih kelonggaran, dan seterusnya tidak ada. Itu tidak komitmen, pasti tidak akan berhasil. Benar apa tidak? Iya, yang penting sekali adalah komitmen. Mungkin untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan cukup sekian. Sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, mungkin ada Ibu Bapak yang memberikan refleksi bagaimana perasaan Ibu Bapak. Karena apa? Kenapa saya melakukan refleksi? Biar kita terbiasa. Karena di kelas setiap pembelajaran kita terbiasa. Di akhir pembelajaran, sebelum menutup pembelajaran, Ibu Bapak pasti sudah terbiasa melakukan refleksi pembelajaran. Saya juga hari ini mau tahu refleksi dari pertemuan hari ini. Mungkin dari Ibu Bapak yang mau refleksi, disilakan. Oke, Miss Jaya. Oke, selamat siang. Baik Guru Kadek, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memberikan refleksi dari pemaparan yang telah Guru Kadek berikan, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional atau disingkat dengan PSE. Di mana pembelajaran yang Guru Kadek berikan sangat luar biasa, bagus sekali untuk kita semua dan sangat bermanfaat. Di mana pembelajaran sosial emosional itu sangat baik sekali untuk diterapkan dan diberikan kepada peserta didik pada usia dini agar mereka bisa mengelola emosi, empati, serta bagaimana nanti menjawab tantangan di masa depan. Dan saya akan segera merefleksikannya di kelas, khususnya di kelas 2B. Terima kasih. Ya, terima kasih, thank you Miss. Tepuk tangan untuk Miss saya. Mudah-mudahan nanti Miss mampu untuk tindak lanjuti kegiatan ini di kelas 2B. Terima kasih. Mungkin lagi satu atau lagi dua orang boleh? Lagi dua biar tiga aja. Mungkin dari sebelah sini, oke? Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan refleksi tentang pemaparan terhadap PSE ini. Dari pemaparannya yang tadi sangat-sangat luar biasa. Apalagi tadi diberikan mindfulness. Di sini saya sendiri merasa sangat relax, merasa sangat tenang. Apalagi setelah tadi belajar dari pagi merasa sangat capek, tapi setelah diberikan mindfulness ini saya menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih semangat untuk melaksanakan kegiatan sendiri. Ya, tepuk tangan, terima kasih untuk Bu Ngari. Nanti Bu Ngari juga sudah merasakan dengan adanya kegiatan mindfulness ini kan bisa lebih bersemangat. Coba nanti terapkan di kelasnya, pasti kalau sudah semangat pasti akan di kelas itu lebih semangat dulu. Ya hebat ya. Mungkin ada lagi satu. Oh iya, silakan Bu Berry. Ya, terima kasih atas waktunya. Menurut saya pribadi, pembelajaran sosial emosional itu sangat penting diterapkan. Saya pun setuju dengan ucapan dan buku hari. Semoga nantinya dari pertemuan ini Guru Kadek bisa terus memberikan pemahaman serta pelatihan khususnya di guru SD 2 kawan. Semoga semua guru juga bisa menerapkan pembelajaran ini di kelas masing-masing. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Febri. Tepuk tangan dulu, jangan lupa semangat. Ya, teman-teman semuanya, seperti apa yang disampaikan Febri tadi, saya akan selalu menyampaikan apa yang saya dapatkan. Karena apa? Saya berdiri di sini pun berkat Bapak Kepala Sekolah yang memberikan dukungan yang luar biasa kepada saya pribadi untuk mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Juga berkat rekan-rekan semua, doa dan supportnya yang luar biasa sehingga saya juga bisa berdiri di sini. Saya akan terus menerapkan apa yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak nanti biar bisa kita bersama membangun pendidikan khususnya di SD tercinta kita, SD Negeri 2 Kawan ini lebih berjaya dan bersinar. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktunya dan juga rekan-rekan guru semuanya. Semoga kita kedepannya selalu semakin jaya, sehat, dan bahagia. Saya tutup kegiatan hari ini dengan Pak Santi. Om Santi Santi.